juga menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya kasus FI. Apakah tidak takut kasus ini dipaksakan atau gimana? Kenapa harus takut? Kami hanya bicara tentang hukum, ya, tidak terpengaruh oleh politisasi atau kriminalisasi berbagai rumor yang ada di luar itu. Tidak ada kaitannya sama sekali. Dan betul, kami sudah berkoordinasi dengan BPK, ya, kapan? Kemarin ya, hari Jumat yang lalu. Nah, tentu substansi apa yang kami bicarakan bukan untuk konsumsi media, ya, tetapi prinsip dalam penghitungan kerugian negara, ya, itu ketika kasus ini sudah naik ke penyidikan. Nah, itu sudah menjadi SOP baik di BPK atau di BPKP. Saya 20 tahun jadi auditor, tentu memahami hal tersebut, ya. Jadi apakah penghitungan kerugian negara itu ikut mempertimbangkan misalnya mensrea? Oh tidak, ya tidak. Secara normatif standar auditor itu ketika kriteria parameter itu tidak diikuti atau tidak sesuai dengan fakta, ya, kemudian berdampak pada sesuatu atau peristiwa yang lain. Nah, itu saja. Tidak menyimpulkan, auditor itu tidak menyimpulkan siapa pelakunya, tidak. Dia hanya sebatas mengungkap fakta, ya gitu. Nah, tentu yang bertugas yang untuk menentukan apakah suatu peristiwa itu peristiwa pidana, peristiwa administratif atau peristiwa perdata, itu domainnya penyidik, penuntut umum, kan seperti itu. BPK hanya menghitung nilai kerugian negara, ya, dalam kasus apapun, ya, bisa jadi perdata, bisa jadi administratif, atau bahkan pidana. Nah, ini yang kemarin kami koordinasikan dengan BPK. Nah, apakah KPK sudah menemukan unsur perbuatan melawan hukum? Nah, hari apa kemarin? Hari Sabtu, ya, tempo hari Sabtu itu sudah mengungkapkan, nama saya juga disebut, saya tahu, ya nggak masalah juga. Berapa kali nama saya disebut tempo? Nggak ada persoalan buat saya. Saya tidak merasa terintimidasi atau merasa seolah-olah saya dipaksa untuk menghentikan suatu kasus atau melanjutkan suatu kasus. Ya, saya betul-betul hanya berpegang pada aturan, ya, dan kemudian ya bersandarkan pada alat bukti. Itu saja yang menjadi sandaran kami, ya, di KPK. Ya. Ya, kasus sudah sedikit terungkap. Ya, kami sedang mempertimbangkan juga, ya, bagaimana kalau proses lidik itu kita buka saja, dan itu supaya masyarakat, teman-teman wartawan juga mengetahui apa sih dari hasil lidik itu yang sudah diperoleh oleh KPK. Ya, dari keterangan para saksi yang sudah dipanggil, apa yang mereka terangkan, kan begitu. Ya. Supaya apa? Ya, supaya masyarakat tidak lagi curiga, ya, seolah-olah kami ini mengkriminalisasi seseorang. Ya. Sekali lagi saya selalu sampaikan, KPK tidak pernah menargetkan orang. Bahkan saya sampaikan beberapa kali bahwa KPK belum pernah menyebutkan seseorang itu sebagai tersangka, ya, karena masih dalam proses penyelidikan, kan seperti itu. Apakah deklarasi capres itu akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Nah, tentu deklarasi capres ini kan baru tahap awal, ya, belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut, ya, sampai ditemukan suatu titik terang apakah itu perkara pidana atau sebatas pelanggaran administrasi atau mungkin perdata. Nah, ini masih kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol. Nah, itu perlu saya tekankan. Kemudian saya akan menambahkan sedikit tentang apa yang dikatakan dengan cara-cara KPK melakukan penyelidikan dengan cara case building. Saya tidak bicara materi, tapi saya bicara cara. Case building ini, ya, kami penyelidik, sebenarnya ini saya tidak akan bicara materi, memang dari awal saya tetap konsisten dalam penyelidikan, tidak ada materi yang keluar dari saya. Itu kalau dari jubir, sekedar ya sedikit ilustrasi, silakan saja. Kalau saya bicara keluar, nanti ada yang melaporkan ke Dewas, kan pasti itu. Jadi yang namanya case building ini, ya, kita punya counterpart eksternal dan internal.
Kalau kita bicara tentang kerugian negara, itu bisa ke BPKP, bisa ke BPK, atau ahli-ahli dari perguruan-perguruan tinggi yang dalam membentuk sebuah kasus. Nah, apa yang dilakukan kemarin itu bukan hanya pimpinan ya. Saya sampaikan bukan hanya pimpinan. Biar tidak salah paham. Bahwa kemarin yang kami datang ke BPK itu semua tim lengkap. Ada penyelidik, ada penyidik, ada jaksa penuntut umum. Strukturalnya ada direktur-direktur semua. Dan karena Pak Alek sebagai penanggung jawab penindakan, ya beliaulah yang bertanggung jawab. Jadi tidak ada. Kalau ada pemaksaan, sudah dari kemarin, sudah selesai. Justru inilah yang kita katakan bahwa di KPK ini objektivitas sangat penting dan dijunjung tinggi. Ya boleh-boleh saja kalau Tempo mau bicara begitu, silakan aja. Itu namanya asumsi. Kita nggak mau berpolemik di media, ya. Karena bisa dicek, yang datang kemarin bukan Pak Alek atau Pak Firly atau siapa, bukan. Kami tim penyelidik, penyidik dan penuntut umum lengkap. Dan sifatnya itu ya diskusi, ya. Karena kita namanya dalam membangun case building, ya itu caranya seperti itu. Materi saya tidak akan bicara.